sakit gitu. Sebenarnya tubuh kita pada saat kita entah itu kram, ya, entah itu kesemutan, entah itu ada sesuatu yang nyeri, sakit, sebenarnya tubuh itu sedang berkomunikasi sama kita. Tubuh itu sedang Hmm. berkomunikasi sama kita. Dia sedang memberikan bahasa vibrasi, bahwa ada bagasi emosi Hmm. yang menyumbat di seputar itu gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak nyaman, tubuh kram, tubuh kesemutan, sakit asam urat, nyeri, dan lain-lain, duduk dulu sama rasa itu. Lalu teman-teman bisa tanyakan, wahai tubuhku, wahai kecerdasan yang ada di dalam tubuhku, ada bagasi emosi apa ya yang belum aku terima, yang belum aku ikhlasin, belum aku lepas, sehingga kamu berekspresi dalam kesemutan ini, dalam kram ini. Itu biasanya kalau sakit itu diawali dari ada sumbatan energi atau ada sebuah peristiwa di masa lalu yang kita tolak. Aku terima kram ini, justru dia malah menguap dan menghilang ya. Ya, gitu. Saya rasa itu berlaku pada semua teman-teman ya. Apabila menerima apapun yang mau enak, mau nggak enak itu sama. Jadi sunatullah nggak ada cuma siang terus, nggak ada cuma malam terus, nggak ada cuma baik. Jadi baik itu ya kan ada buruk. Hmm, Itu kalau betul. nggak ada degrees of comparison-nya, nggak ada perbandingannya, nggak akan terjadi, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu kan, nggak ada yang cantik, nggak ada yang jelek, karena ada yang cantik, karena ada yang jelek. Kalau cantik semua ada jelek tuh. Jadi Iya. saya rasa ya memang harus diterima sih keren sih nggak ada apa-apa. Terus lagi yang sering dibilang Teteh bahwa hidup ini adalah senda gurau, terus mau ngapain lagi? Ya, nggak usah terlalu serius banget gitu kan. Ya, saya juga sibuk-sibuk. Kadang kalau dipikirin, aduh puyeng banget yang ngapain juga sampai pengen ya udahlah sebodoh teuing lah. Mau gimana juga gitu kan, selesai juga pasti selesai, pasti nggak ada yang nggak selesai. Kalau dipikirin mau ngapain juga ya, nggak ada habisnya. Puyeng ya kan, yang misi itu sih ini begini-begini, aduh udah puyeng. Ada lepasin aja gitu, selesai juga gitu. Jadi dulu sebelum belajar di Abundant Revolution, Pak Isman ada kendala kesehatan, terus agak sulit menerima sakit tubuh yang hadir saat lalu. Ya pasti aduh gitu. Oh iya, dulu gitu, Aduh, gitu ya. sekarang nggak biarin Hmm, aja udah nanti ngilang sendiri dia gitu. hmm. Kalau Setelah setelah mempelajari materi, mulai ada kesadaran bahwa oke, semua harus diterima, sehat diterima, sedih diterima. Pada saat diterima dan dirasakan penuh, malah sembuh ya. iya malah Oh, sembuh. Masya Allah. Yakin itu benar-benar yakin. Karena memang semuanya ya nggak ada yang bisa kita atur. Jadi kita sebetulnya juga nggak punya kontribusi ya kan Teh atas Betul, kerjanya ginjal, atas nggak ada. kerjanya darah. Kita Nggak ada. nggak punya kontribusi apa-apa. Kita santai. Kecerdasan semesta udah kerja sendiri. Oh berarti apapun yang kita hadapi lepasin aja sih ngapain juga gitu. Yes, betul. Keren. Jadi makanya mungkin ya Teh doanya para anak-anak yatim yang masih belum balik, yang usia-usianya masih balita itu bisa mabul banget itu. Karena memang nggak ada pengharapan lepas gitu. Heeh. Teteh mungkin tahu si Egi KDM ya. Mm-mm, mm-mm. Itu jangan dianggap sepele dia. Itu orang nggak punya pikiran. Apa yang terucap itu tadi itu tuh ya semesta yang menggerakkan ucapan dia. Ya terbukti lah. KDM jadi gubernur sama satunya lagi tuh siapa tuh yang Kang siapa ya? Kang Jack kalau nggak salah. Jadi bupati itu dia terucap doa.
asal ngomong. Hmm. Asal Waktunya ngucap, asal. nggak ada pikiran. Sekolahnya juga nggak masuk, tapi sekali ucap bisa jadi tuh kalau bilang kamu jadi sesuatu, jadi sesuatu. Berarti Karena tingkat keyakinan Allah itu baik di atas rata-rata cara berpikir yang kebanyakan gitu. Itu buat Kang Isman sendiri mempengaruhi juga dari sisi bisnis ya. Kang Isman ini wow, teman-teman punya bisnis restoran rumah makan sederhana. Ya, Gam- gimana Kang? Dari sisi perkembangan bisnisnya gimana? bisnis ya udah jangan ditebak lagi deh. Penawaran investor tuh banyak banget sebetulnya. Bahkan di beberapa tempat juga udah menawarkan. Cuman memang kondisi ruang waktu dan segala sesuatu memang harus kita pertimbangkan segala sesuatu persiapannya. Di tahun ini juga saya nggak bisa saya nggak enak gitu kan. Banyak banget sih sebetulnya agenda kalau kita untuk project opening. Cuman kita lebih sedikit tahan, menolak juga enggak, tapi saya bilang waiting list aja sih. Saya yakin sih terlalu tidak terlalu overthinking, terlalu worry apa yang sedang terjadi dan yang ke depan itu kita losin aja seperti kerjanya tubuh kita ini kita tidak punya kontribusi apa-apa, cuma positive thinking, everything is gonna be okay, everything is gonna be fine lah. Tapi kalau kita banyak worry, kemudian kita banyak yang overthinking, itu malah justru menjadi layer-layer yang menghambat apa yang menjadi apa namanya keinginan kita atau sesuatu yang kita harapkan sih gitu sih. Aku sih Udah kayak dapet jadi kunciannya, Kang Isman berarti udah dapet kunciannya ini. Masalah kesehatan dan masalah Alhamdulillah bisnis untuk apapun yang mentok, lepasin aja. Karena result itu bukan santai wilayah kita. betul Ada kecerdasan semesta yang ngatur itu terbaiknya buat kita seperti apa. keren banget. Semuanya keren udah kan. tersedia dan terhampar, tinggal Itu nyamain frekuensinya aja berarti. tiba-tiba nelfon kan. Oh iya ada satu ada sih oh ada apa namanya Istri. teman-teman akhirnya teman istri saya teman-teman saya juga yang kita kontingent segala udah lama banget punya punya piutang gitu kan kita ingat punya Oke. piutang terus kayak kita apa sending love yang udah jarang langsung nelfon besoknya langsung nelfon setengah kayaknya besar lah nilainya. Cukup lumayan besar nilainya. Terus dia nelfon dia udah ya udah pengen udah ada beberapa aset yang mau dia jual tuh Nice. Hilalnya sudah terlihat. hilalnya sudah terlihat lah bahwa akan ada satu Kelihatan etiket baik. hilalnya. Nice. Keren. Jadi Ketinggian. memang daily rutinnya itu nyaman untuk dipraktekin ya, Kang? Ya, Eh, Sebetulnya jujur daily rutin tidak saya lakukan yang disiplin rutin. banget, disiplin tapi pengen banget sebetulnya, cuman memang terkendala eh, waktu dan segala macam. Tapi saya tetap berupaya. Tapi saya mengambil intisari apa yang sudah disampaikan oleh TPB, yaitu sadar nafas tabungan semesta baik sama orang nggak boleh untuk di frekuensi 200 itu tidak boleh ini gitu itu saya pahami dan saya upayakan dan saya praktekkan teteh saya jaga Hmm. banget emosi itu dan saya sampaikan juga beberapa kepada karyawan saya untuk Hmm. yang bisa menyelaraskan lah bahwa Hmm. jangan juga penyakit itu menjadi beban pikiran apapun itu karena bersumber pada diri kita sendiri. Jadi sebetulnya apa nama itu obat kesusahan itu adanya di dalam diri. Kalau semuanya everything nggak jadi masalah dan tidak akan jadi masalah juga dan akan selesai gitu. Oh Jadi satu pernah, lagi nih keren nih. ya, Satu lagi nih keren sebelum saya lupa saya mau cerita. Jadi saya tuh kan punya pohon apa namanya kelor. Pohon kelor. kelornya udah tinggi banget.
Udah tinggi banget, udah lewatin pohon rumah. Padahal rumah saya udah tinggi gitu kan, genteng. Itu udah lewat banget, udah tinggi. Jadi kalau saya mau ambil pohon kelor tuh susah banget. Terus ada di bawah cabangnya, dipotong sama tukang kebun. Yang bawah jadi yang kejangkau sama saya. Aduh, saya potong aja nih, saya taruh di pot gitu kan. Terus saya potong di pot. Jadi kalau kalau ada, jadi saya tinggal potong kalau ada daunnya. Jadi saya bisa bikin omelet pakai daun kelor. Udah saya ngebayangin gitu, aduh pengen itu udah nggak. Nah suatu malam saya pulang habis keliling, saya pulang rumah, saya mau bikin omelet, ambil aja tuh yang di bawah pohon kelor. Udah rubuh tuh pohon kelor teh, Kena hujan angin. udah rubuh pohon kelor. Saya langsung maaf pohon kelor maaf, saya bilang gitu. Waduh, jadilah pohon kelor saya potong-potong. Sekarang ada 38 pohon kelor pot saya bikin. Mana orang kalau Hmm. saya bayangin tumbang gitu. Iya, iya. Ngeri Jadi kayak selaras gitu ya, apa gitu. yang dipikirin aja turun sendiri gitu ya. Iya, Masya Allah. Saya malam-malam kaget. Waduh, udah saya berarti ngambil daun kelornya nggak pakai ini tinggi-tinggi. Langsung saya potong-potong. Saya potong-potong aja tuh. Jadi sekarang saya udah punya pohon kelor yang ada di pot. Jadi kalau dia bersemi tinggal saya ambil aja. Karena daun kelor kan enak banget tuh, keren banget sih sebetulnya. Saya saja sih kalau teman-teman mau konsumsi daun kelor itu sumber energi yang bagus. Karena Hmm. ada beberapa dokter bilang kandungan daun kelor itu melebihi kandungan yang ada di buah kurma. Kalau Arab itu punya kurma, kita punya daun kelor yang kandungannya lebih daripada daun buah kurma. Ya, betul sekali. Gitu Thank teh. you so much. Thank you so much for sharing. Is amazing banget. Terutama cara mengantisipasi apa yang perlu kita respon terhadap tubuh kita ketika sakit gitu. Sebenarnya tubuh kita pada saat kita entah itu kram, ya, entah itu kesemutan, entah itu ada sesuatu yang nyeri sakit, sebenarnya tubuh itu sedang berkomunikasi sama kita. Tubuh itu sedang Hmm. berkomunikasi sama kita. Dia sedang memberikan bahasa, bahasa vibrasi, bahwa ada bagasi emosi Hmm. yang menyumbat di seputar itu gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak nyaman, tubuh kram, tubuh kesemutan, sakit asam urat, nyeri, dan lain-lain, duduk dulu sama rasa itu. Lalu teman-teman bisa tanyakan, wahai tubuhku, wahai kecerdasan yang ada di dalam tubuhku, ada bagasi emosi apa ya yang belum aku terima, yang belum aku ikhlasin, belum aku lepas, sehingga kamu berekspresi dalam kesemutan ini, dalam kram ini. Itu biasanya kalau sakit itu diawali dari ada sumbatan energi atau ada sebuah peristiwa di masa lalu yang kita tolak.